Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Ramadana dengan NIM 21067031. Di sini saya akan melakukan presentasi seminar proposal saya dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran berbasis video tutorial pengelasan siswa kelas 11 SMK Semen Padang dengan dosen pembimbing Bulkia Rahim, SPD MPDT. Baiklah, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satu permasalahan dalam proses belajar bahwa seringkali siswa dihadapkan pada materi abstrak dan media pembelajaran yang digunakan tidak maksimal dalam menarik perhatian peserta didik, sehingga materi menjadi sulit diajarkan guru dan sulit dipahami siswa, terlebih bagi siswa SMK. Sarana yang dapat mendukung proses pembelajaran untuk mempermudah pemahaman siswa, khususnya bagi siswa SMK salah satunya ialah video tutorial pembelajaran. Media pembelajaran yang tepat dalam membantu guru yang mengalami kesulitan tertentu dalam menyampaikan materi pembelajaran, terutama jika materi pembelajaran tersebut menuntut peserta didik untuk terlibat secara langsung dan materi pembelajaran yang disampaikan. Guru dapat memanfaatkan media pembelajaran berupa foto-foto atau rekaman video. Pembelajaran yang ditampilkan melalui proyektor pada saat menjelaskan proses pengelasan. Pengelasan logam merupakan mata pelajaran keteknikan yang wajib dikuasai oleh peserta didik. Jurusan Teknik Pemesinan kelas 11 SMK Semen Padang. Metode pembelajaran selama ini diterapkan dengan metode ceramah dan pemberian tugas kepada peserta didik. Proses belajar mengajar peserta didik belum maksimal dalam memahami dan mencerna materi yang diajarkan oleh guru. Berdasarkan observasi lapangan pada proses pembelajaran mata pelajaran pengelasan logam, dalam melakukan pekerjaan las busur, siswa belum bisa melakukan cara-cara menggunakan mesin las dengan benar, menerapkan posisi las dengan benar, hasil pengelasan belum memenuhi standar. Dengan pertimbangan di atas, maka perlu diadakan penelitian tentang pengembangan media pada mata pelajaran pengelasan logam dengan menggunakan video tutorial. Untuk itu, peneliti memilih judul skripsi pengembangan media pembelajaran berbasis video tutorial pengelasan siswa kelas 11 di SMK Semen Padang. Slide selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu guru merasa kesulitan dalam memberikan materi pelajaran pengelasan logam, pekerjaan dengan mesin las busur di kelas. Guru harus menggambar dan menulis di papan tulis, sekaligus menjelaskan sehingga siswa merasa bosan. Yang kedua, keterampilan peserta didik yang belum maksimal pada saat praktikum las busur. Ketiga, media pembelajaran yang digunakan tidak maksimal dalam menarik perhatian peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Keempat, yaitu ada keterbatasan waktu dan pembelajaran mengakibatkan demonstrasi penjelasan tentang busur yang dilakukan guru hanya dilakukan sekali. Selanjutnya, yaitu ada batasan masalah. Karena keterbatasan tenaga, dana, dan waktu, maka tidak semua permasalahan akan dipecahkan melalui penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada membuat dan menguji kelayakan media pembelajaran video tutorial pada mata pelajaran fabrikasi logam. Hal ini cukup penting karena di sekolah tersebut, khususnya pada mata pelajaran pengelasan logam, belum ada media pembelajaran yang berupa animasi maupun video tutorial. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, seperti apakah spesifikasi produk media pembelajaran video tutorial tersebut. Yang kedua, seperti apakah proses pembuatan media pembelajaran
video tutorial sebagai media pembelajaran penjelasan SMAW dengan posisi 1F. Ketiga, seperti apakah kelayakan produk media pembelajaran penjelasan SMAW dengan posisi 1F tersebut. Slide selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada beberapa poin. Yang pertama, mengetahui spesifikasi produk video tutorial penjelasan SMAW dengan posisi 1F. Yang kedua, mengembangkan media pembelajaran berbasis video tutorial penjelasan SMAW dengan posisi 1F. Ketiga, mengetahui media pembelajaran video tutorial penjelasan SMAW dengan posisi 1F. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Manfaatnya yang pertama bagi penelitian, yang kedua bagi siswa, yang ketiga bagi sekolah, yang keempat bagi universitas. Selanjutnya ada pembahasan. Ada 3 poin di sini. Yang pertama media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran ini berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, media dapat dipahami sebagai tengah, perantara, atau pengantar, maka media merupakan perantara untuk menyampaikan pesan. Pengertian media mengarah pada sesuatu yang mengantar atau meneruskan informasi atau pesan antar sumber pemberi pesan dan penerima pesan. Dapat kita kutip dari Bahri Jarmarah dan Aswan Jain pada tahun 2013, nomor 120. Media merupakan alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. Fungsi dan manfaat media. Fungsi media pembelajaran dapat diidentifikasi dari kelebihan yang dimiliki oleh media pembelajaran tersebut. Manfaat dari penggunaan media pembelajaran dijelaskan oleh Arif Sadiman tahun 2010 nomor 17 dalam bukunya Media Pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada memperjelaskan penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas. Kedua, ada objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro. Yang ketiga, gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time-lapse atau high-speed photography. Keempat, kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film atau video. Kelima, kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau bisa ditampilkan lagi. Poin yang kedua, kita masuk ke video tutorial. Di sini definisi video. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, video merupakan rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan. Gambar bergerak yang disertai dengan suara. Video sebenarnya berasal dari bahasa Latin. Video, vidi atau visum, yang artinya melihat atau mempunyai daya penglihatan. Media video merupakan salah satu jenis media audiovisual. Definisi dari tutorial ini kita kutip dari Aryani dan Haryanto tahun 2010 nomor 28 berpendapat bahwa format sajian ini merupakan multimedia pembelajaran yang dalam penyampaian materinya dilakukan secara tutorial sebagaimana layaknya tutorial yang dilakukan oleh guru atau instruktur. Pada definisi video tutorial terdiri dari dua kata, yakni video dan tutorial. Sementara itu, tutorial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2001 nomor 1230
memiliki pengertian. Yang pertama, pembimbingan kelas oleh seorang pengajar untuk seorang mahasiswa atau sekelompok kecil mahasiswa. Yang kedua, pengajaran tambahan melalui tutor. Pada jenis video, berdasarkan tujuan pembuatannya, ada 5 macam jenis video, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, video cerita. Yang kedua, video dokumenter. Yang ketiga, video berita. Keempat, ada video pembelajaran. Dan yang kelima, video presentasi. Lanjut ke pembahasan poinnya yang ketiga, yaitu pengelasan SMAW. Kelas SMAW adalah sebuah proses penyambungan logam yang menggunakan energi panas untuk mencairkan benda kerja dan elektroda. Energi panas pada proses pengelasan SMAW dihasilkan karena adanya lompatan ion, atau katoda dan anoda. Listrik yang terjadi pada ujung elektroda dan permukaan material. Pada proses pengelasan SMAW, jenis pelindung yang digunakan adalah selaput flux yang terdapat pada elektroda. Las busur listrik adalah salah satu cara menyambung logam dengan jalan menggunakan nyala busur yang diarahkan ke permukaan logam yang akan disambung. Pada bagian yang terkena busur listrik tersebut akan mencair. Kita masuk slide selanjutnya, yaitu ada penelitian relevan. Dalam penelitian dikutip dari Ari Pramudito tahun 2013, dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Video Tutorial pada Mata Pelajaran Kompetensi Kejuruan Standar, Kompetensi Melakukan Pekerjaan dengan Mesin Bubut, bertujuan penggunaan media pembelajaran video tutorial ini akan membantu dan mempermudah proses pembelajaran untuk siswa maupun guru. Yang kedua ada Rika Dewi Indriani tahun 2017 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran pada Kompetensi Dasar Membaca Gambar Menerapkan Sistem Koordinat berbasis Adobe Flash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan dari guru dan siswa. Yang ketiga, Fajar Siddiq Arianto tahun 2018 dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android Basic Engineer Drawing untuk mata pelajaran gambar teknik. Yang pertama bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis aplikasi Android. Tujuan kedua adalah menguji kelayakan produk media pembelajaran yang dikembangkan. Slide selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir. Media pembelajaran berbasis video tutorial, posisi pengelasan SMAW ini dibuat untuk menunjang demonstrasi yang dilakukan oleh pendidik, sehingga semua siswa dapat melihat dengan jelas cara mengelas dengan berbagai macam posisi pengelasan sebelum melakukan praktek. Media pembelajaran berbasis video tutorial ini, peserta didik diberi kemudahan dalam mencari dan memahami materi pembelajaran, serta melatih siswa dalam belajar secara mandiri. Kita masuk ke metode penelitian. Metode yang akan digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian dan pengembangan. Adalah cara ilmiah untuk meneliti, merancang, memproduksi, dan menguji validitas produk yang telah dihasilkan. Dikutip dari Sugiono tahun 2013 nomor 297. Kita kutip lagi dari Endang Mulyatiningsih tahun 2012 nomor 197. Model 4D merupakan singkatan dari Define, Design, Development, and Dissemination
yang dikembangkan oleh Tiang Rajan. Penelitian pengembangan media pembelajaran berupa video tutorial, khususnya mata pelajaran pengasalan logam di SMK Semen Padang, menggunakan model penelitian dan pengembangan 4D. Kita masuk ke prosedur pengembangan. Pada prosedur pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu pada langkah-langkah penelitian dan pengembangan model 4D yang telah dimodifikasi secara sederhana sesuai tujuan penelitian dan produk video yang dikembangkan. Prosedur pengembangan video tutorial adalah sebagai berikut. Yang pertama ada define atau pendefinisian. Dapat diartikan, kegiatan pada tahap ini dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pengembangan atau sharing disebut dengan analisis kebutuhan. Yang kedua ada desain atau perancangan. Dikutip dari Tiang Rajan tahun 1974, membagi tahap desain dalam 4 kegiatan, yaitu construction, criterion, dan media selection. Kita masuk selanjutnya, yaitu tempat dan waktu penelitian. Peneliti mengambil tempat penelitian di SMK Semen Padang yang beralamat di Jalan Raya Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Penelitian ini dilaksanakan meliputi tahap persiapan pada bulan April tahun 2024, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan pada Juli sampai Desember 2024. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama ada jenis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data deskriptif kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari penilaian video tutorial oleh ahli yang menunjukkan kevalidan video tutorial tersebut. Respon siswa yang menunjukkan kepraktisan video tutorial dan hasil belajar siswa yang menunjukkan keefektifan video tutorial. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah ahli materi, ahli media, dan siswa kelas 11 pemesinan. Ahli materi terdiri dari satu orang dosen dan ahli media terdiri dari satu orang dosen jurusan pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik UNP. Poin yang ketiga, instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada respon untuk dijawabnya. Namun dalam penelitian ini, skala yang digunakan adalah skala dengan 4 alternatif jawaban. Agar diperoleh data kuantitatif, maka setiap alternatif jawaban diberi skor, yakni sangat setuju poinnya 4, setuju poinnya 3, kurang setuju poinnya 2, dan tidak setuju poinnya 1. Angket pendapat atau respon akan dibagikan kepada siswa sebagai responden. Angket ini bersifat kombinasi antara terbuka dan tertutup, guna mengetahui pendapat atau respon siswa mengenai produk yang telah dibuat. Angket untuk siswa ini menggunakan skala Goodman, yang merupakan pengukuran dengan menggunakan dua jawaban, yaitu ya atau tidak. Maka dapat disimpulkan bahwa angket yang akan digunakan untuk ahli materi dan ahli media menggunakan skala Likert, sedangkan angket yang digunakan untuk siswa menggunakan skala Goodman. Jika dalam angket itu terdapat saran atau masukan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki produk, maka saran tersebut akan dipertimbangkan kembali untuk membuat produk lebih baik lagi.
Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, data proses pengembangan produk. Data proses pengembangan produk merupakan data deskriptif. Data proses pengembangan produk diperoleh dari ahli materi, ahli media, praktisi, pembelajaran, fabrikasi logam, dan siswa berupa koreksi dan masukan. Poin yang kedua, data penilaian kelayakan produk oleh ahli. Data penilaian kualitas produk diperoleh dari hasil isian angket oleh ahli media dan ahli materi. Yang ketiga, ada data respon atau pendapat siswa. Data berupa pendapat siswa yang diperoleh dari angket kombinasi tertutup dan terbuka. Alternatif jawaban yang diberikan pada angket tertutup pada pertanyaan tersebut adalah ya dan tidak. Presentasi tiap nomor dihitung dengan menggunakan rumus jumlah siswa menjawab ya atau jumlah seluruh siswa nanti dikali 100%. Respon siswa dianggap positif bila mendapat presentasi lebih kurang 70%. Pada bagian angket tertutup, analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis data deskriptif atau KABIBA dalam Harris Iswanto tahun 2012 nomor 4. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai seminar proposal saya ini. Kalau ada pertanyaan, boleh japri saya. Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.